Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di satu rumah megah dengan desain interior mewah nan elegan, seorang wanita paruh baya bernama Atalia terlihat gelisah sambil sesekali melongok keluar jendela. Sejak pulang dari acara pertunangan Adit dan Dira, perempuan berusia 55 tahun itu tak henti menggerutu, menyayangkan tindakan yang dilakukan putranya yang membawa lari salah satu anak gadis dari sang pemilik acara. Sudah, Li, kamu tidak perlu khawatir seperti itu. Aksa bukan anak kecil lagi, dia pasti pulang. Ucap pria dengan rambut yang seluruhnya sudah memutih itu, terlihat tenang. Bukan begitu, Pak. Dia sudah membawa lari anak orang. Kalau calon besannya Dr. Wirawan tahu siapa yang membawa anak gadisnya, kita yang malu. Yah. Pria yang memiliki nama lengkap-lengkap Dirgantara itu terlihat mengulum senyum. Ayah justru senang mendengar kabar Aksa membawa lari anak gadis. Ucapnya, santai. Atalia mendengus kesal. Ayah, ini gimana? Aksa membawa lari anak orang. Kenapa ayah bisa sesantai itu? Pak Dirga kembali mengulum senyum. Mendengar dari ceritamu, jika kebetulan ayah ada di pesta itu, ayah juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Aksa. Atalia melotot. Kasian gadis itu. Dia dipermalukan di depan orang banyak oleh keluarganya sendiri. Dan Aksa sudah melakukan hal yang tepat, menolong gadis itu keluar dari situasi yang tidak layak untuknya. Tapi tidak dengan cara seperti itu juga dong, yah? Pak Dirga mengibaskan tangannya. Sudahlah, jangan berlebihan. Lagi pula siapa yang mengenali Aksa di pesta itu? Atalia terdiam. Ayah benar. Seharusnya aku tidak khawatir berlebihan. Toh selama ini tidak ada yang tahu tentang Aksa. Untung saja aku belum sempat mengenalkannya pada Dr. Wirawan. Tak lama kemudian, suara mobil yang sejak tadi ditunggu Atalia terdengar memasuki halaman rumahnya. Tuh, dengar. Apa ayah bilang, Aksa pulang, kan? Pak Dirga menyandarkan punggungnya di sofa. Tak sabar, Atalia bergegas menuju pintu depan, menyambut kepulangan putra semata wayangnya. Mama belum istirahat, sapa Aksa, begitu sampai di hadapan mamanya. Atalia mendengus kasar. Kamu pikir setelah apa yang kamu lakukan di pestanya Dr. Wirawan, Mama bisa istirahat dengan tenang? Aksa tersenyum. Lalu mendahului masuk. Loh, kakek juga belum istirahat. Mamamu tuh yang membuat kakek harus ikut begadang. Pak Dirga memutar bola matanya ke arah Atalia yang mengekor di belakang Aksa. Mama pasti sudah membuat laporan yang buat kakek khawatir, ucap Aksa, seraya duduk di samping kakeknya.
Pak Dirga terkekeh. Kakek sih tidak khawatir, mamamu tuh yang panik. Dari tadi mondar-mandir terus. Atalia mendengus. Bagaimana tidak khawatir, yah? Aksa membawa lari anak gadis orang di depan umum? Bagaimana kalau ada orang iseng yang merekam, lalu menyebarkannya di media sosial? Mama berlebihan, ucap Aksa, cuek. Kakek juga bilang begitu tadi pada mamamu, timpal Pak Dirga. Kakek dan cucu sama saja. Susah dikasih tahu. Atalia beranjak dari duduknya. Dengar ya, Mama belum selesai. Kita bicara lagi besok. Pak Dirga dan Aksa terlihat menahan senyum, melihat wajah kesal Atalia. Sementara itu, di kediaman keluarga Surya, suasana terlihat tegang. Kamila duduk tegak di ujung sofa dengan wajah kecewa. Sementara Surya berdiri mematung di depan jendela dengan tangan mengepal. Sesaat kemudian, ia menghadap pada Dira yang duduk tenang di samping mamanya. Papa benar-benar tidak habis pikir denganmu, Ra. Bagaimana bisa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Apa kamu tidak sadar, yang kamu lakukan sudah mempermalukan keluarga kita? Suara Surya akhirnya pecah. Bukan keluarga kita mungkin, Pak. Lebih tepatnya mempermalukan Papa dan Anaka dari wanita selingkuhan Papa itu, sanggah Dira, tampak tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun atas kegaduhan yang sudah dilakukannya. Dira, bentak Surya, geram. Kenapa harus marah, Pak? Apa yang aku katakan benar, kan? Jadi kenapa Papa harus marah? Tantang Dira. Kamu tidak tahu apa-apa, Dira, ucap Surya dengan suara melunak. Aku tahu, Pak. Mama sudah menceritakan semuanya padaku. Dira menoleh sejenak pada Kamila di sampingnya. 25 tahun Mama berusaha keras mengobati lukanya sendirian. Tapi bagaimana bisa luka itu benar-benar sembuh, jika sumber lukanya sendiri terus ada di dekatnya, Pak? Surya bergeming. Aku hanya ingin sumber luka itu pergi dari hidup Mama, biar Mama bisa menjalani hidupnya dengan normal seperti layaknya seorang ibu dan istri pada umumnya. Tapi cinta juga anak Papa, Ra. Tidak mungkin Papa menjauhkannya dari hidup Papa. Surya berharap pengertian dari putri keduanya. Kenapa tidak mungkin? Dira menatap lurus pada Surya. Kalau Papa tidak bisa, biar aku yang melakukan. Cukup, Dira. Selama ini cinta sudah banyak mengalah untuk kamu. Dan di pestamu, kamu juga sudah mempermalukannya. Apa itu masih belum cukup juga? Dira menggeleng cepat. Belum, Pak. Cinta harus membayar apa yang sudah dilakukan ibunya dulu pada Mama. Ya Tuhan. Surya mengusap wajahnya. Cinta tidak salah apa-apa, Ra.
Kenapa kamu tega memperlakukannya seperti itu? Papa sudah tahu alasannya kenapa aku membuka identitas cinta di pestaku. Dira membuang muka. Jujur, aku muak melihat ekspresi orang-orang yang merasa kasihan pada Cinta. Aku ingin mereka tahu bahwa dia bukan korban. Mama dan aku korbannya. Cinta hanya kesalahan yang terlahir dari hubungan Papa dengan... Cukup, Dira. Kamu sudah benar-benar keterlaluan, Surya kembali membentak. Jangan pernah kamu ulangi kalimat itu lagi di hadapan siapapun. Kalau kamu marah dengan apa yang Papa lakukan di masa lalu, cukup luapkan amarahmu pada Papa. Jangan pada orang lain, terlebih Cinta. Kalau aku tidak mau, Papa mau apa? Dira? Surya mengangkat satu tangannya. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Dira. Pagi-pagi sekali, Aurelia sudah berdiri di depan kamar kos Cinta dengan wajah panik. Sejak insiden di pesta pertunangan Dira, sahabatnya itu seperti menghilang. Ponselnya pun mendadak tidak bisa dihubungi. Dari semalaman ia bolak-balik mendatangi kosnya, berharap Cinta pulang. Tapi nihil. Tea, kamu ada di dalam, kan? Aurelia kembali mengetuk pelan pintu kamar Cinta, lebih dari 3 kali. Tetap tidak ada sahutan. Dengan langkah gelisah, Aurelia berbalik, kembali menemui satpam di pos jaga. Bapak yakin teman saya ada di kamarnya? Tanyanya pada security yang tengah berjaga. Yakin kok, Mbak. Tadi, setelah subuh mbaknya baru pulang. Aurelia mengernyit. Bapak tidak salah lihat, kan? Tidak, Mbak. Walau mbaknya baru tinggal di sini, saya sudah cukup hafal dengan wajah dan perawakannya. Kalau Mbak tidak percaya, kita bisa lihat rekaman CCTV. Baik, Pak. Tidak usah. Saya coba ke kamarnya lagi. Aurelia segera kembali ke kamar nomor 07, tempat Cinta tinggal. Belum sempat tangannya menyentuh daun pintu, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka. Ya Allah, Tea. Akhirnya. Aurelia menghela napas lega, begitu melihat Cinta berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang terlihat pucat dan lelah. Kamu baik-baik saja, kan? Cinta mengulas senyum tipis. Apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Aku tuh khawatir, tahu. Aurelia memasang wajah cemberut. Ngobrolnya di dalam saja, yuk. Cinta menarik lengan Aurelia, lalu kembali menutup kamarnya. Yang semalam membawamu pergi siapa, Tea? Kenapa aku tidak kenal dengannya?
Aurelia terlihat penasaran dengan sosok pria yang menyelamatkan sahabatnya dari bulan-bulanan dira di pesta pertunangannya. Cinta duduk di tepi tempat tidur, diikuti Aurelia. Cinta tersenyum. Aku sendiri tidak tahu siapa orang itu. Semalam, aku juga tidak sempat memastikan identitasnya. What? Kamu tidak kenal orang itu, Thea? Aurelia nyaris berteriak. Tapi kenapa dia bisa membawamu dari pesta, Cinta? Mungkin kasihan, ucap Cinta, getir. Aurelia terdiam sejenak, menatap wajah Cinta yang tampak berusaha keras membunyikan lukanya. Terus, dia bawa kamu kemana, sih? Aku cari kamu di kos tidak ada, ke rumah sakit juga nihil. Aku ke rumah sakit kok, Rel. Tapi karena kecapean, aku tertidur di mobil orang itu. Apa? Kedua mata Aurelia membulat. Kamu tidur di mobil orang asing, Thea? Cinta mengangguk. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kamu, kan? Nggak lah. Orang itu memarkirkan mobilnya di depan rumah sakit, menunggu sampai aku terbangun. Aurelia mengusap dada. Syukurlah, kamu dipertemukan sama orang baik. Lalu ia mengangguk-angguk kecil dengan ekspresi menggoda, ngomong-ngomong, orang itu lumayan juga kan, Thea? Cinta terkekeh kecil. Ngomong apa sih, Rel? Aku tuh nggak sempat memperhatikan wajahnya. Tapi sempat melihatnya sedikit, kan? Goda Aurelia. Sempat, sih. Tapi burem, karena saat itu aku lagi kejer. Cinta mengulas senyum, meski kedua matanya tampak mulai berkaca-kaca. Kalau nangisnya belum puas, nangis lagi saja, Thea. Bahuku sudah siap menjadi sandaran. Aurelia meraih tangan Cinta, menggenggam erat. Dan tangis Cinta kembali luruh di pelukan sahabatnya. Di tempat berbeda, Atalia dan Pak Dirga tampak terkejut mendengar keputusan Aksa yang tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Aussie dan berkarir di sana. Sebagai gantinya, Aksa mengutarakan keinginannya untuk bekerja di salah satu rumah sakit milik kakeknya. Kamu serius mau bekerja di salah satu rumah sakit kita, Sa? Tanya Atalia, masih tidak percaya dengan keputusan putranya yang terkesan mendadak. Aksa mengangguk. Aku mau kakek menempatkan aku di Aksa Medica yang berlokasi dekat Mall of Jakarta. Loh, di sana kan sudah ada Dokter Wirawan. Atalia menegakkan punggungnya. Memangnya kenapa? MA? Ada masalah, kah? Atalia menggeleng, tidak ada, sih. Tapi tidak mungkin ada dua dirut, kan? Memangnya siapa bilang aku mau jadi dirut, MA? Atalia mengernyit.
Kalau bukan sebagai dirut, terus kamu datang ke sana sebagai apa? TA? Tanyanya, menoleh pada Pak Dirga yang sejak tadi memilih mengamati keputusan cucunya dalam diam. Aku mau datang di rumah sakit itu sebagai Dokter Satya, spesialis bedah, yang bekerja di sana sesuai kapasitasku sebagai dokter. Bukan yang lain. Atalia menatap putranya lama. Maksud kamu? Aku tidak mau siapapun tahu bahwa aku adalah Aksa Satya Danendra, cucu dari pemilik Aksa Medica. Di rumah sakit itu, aku hanya ingin dikenal sebagai Dokter Satya. Pak Dirga yang sedari tadi diam, akhirnya angkat suara. Siapa gerangan gadis itu? Sampai cucu kakek ini rela berpura-pura jadi orang lain? Tanyanya, tersenyum lebar. Maksud ayah? Atalia menoleh, bingung. Kamu tanya saja Aksa. Pak Dirga menatap cucunya dengan wajah berseri. Langkah Aksa terlihat tegas saat memasuki lobi rumah sakit Aksa Medica yang akan menjadi tempat kerja barunya. Meski bangunan itu secara teknis milik kakeknya, tapi Aksa tidak berniat memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari pendiri rumah sakit tersebut. Ia datang sebagai tenaga kerja medis dengan menandatangani kontrak kerja untuk 3 tahun ke depan. Di rumah sakit tersebut, Aksa terdaftar sebagai Dokter Satya Danendra sesuai rekomendasi dari temannya, Dr. Randy Gunawan, yang kini menjabat sebagai Kepala IGD. Satya. Bro, seru Dr. Randy begitu melihat Aksa muncul di ambang ruang staf medis. Mereka saling menepuk bahu, tertawa ringan layaknya kawan lama yang kembali bertemu. Gue masih gak percaya akhirnya lo kerja di sini juga. Randy tersenyum lebar. Gue penasaran, siapa sebenarnya sosok yang sudah bikin lo ninggalin karir di Aussie? Jangan berisik. Aksa membekap mulut Dr. Randy. Oh, oke. Randy mengangkat kedua tangannya. Rahasia aman, bos. Sambungnya, sambil memperagakan tangan mengunci mulut. Kemudian, Randy mengantar Aksa berkeliling rumah sakit, memperkenalkannya pada beberapa rekan dokter dan staf medis. Tak sedikit dari mereka yang terpantau mencuri pandang, mengagumi sosok Aksa yang diperkenalkan Randy sebagai dokter lajang dan tengah mencari calon pendamping hidup. Cinta baru saja tiba di rumah sakit saat berpapasan dengan Adit yang tengah bersiap pulang. Enggan terlibat perbincangan dengannya, Cinta mempercepat langkahnya meninggalkan parkiran. Tunggu, TA. Adit menghadang jalan Cinta. Mau apa lagi, Dit? Cinta memalingkan wajahnya. Aku mau minta maaf atas kejadian semalam.
Sungguh, aku tidak mengira Dira akan mengatakan sesuatu yang seharusnya ia sampaikan di muka umum seperti yang dilakukannya semalam. Cinta menghembuskan napas. Kamu tidak perlu minta maaf, Dit. Yang dikatakan Dila itu benar, dan aku tidak keberatan dia memberitahu semua orang tentang diriku. Tapi, TA, bagaimanapun tak seharusnya Dira menyampaikan itu di pesta semalam. Atas nama Dira, aku sungguh-sungguh mohon maaf. Sudahlah, Dit, aku tidak ingin mempermasalah hal itu. Bagiku, orang-orang tahu atau tidak tentang siapa diriku sebenarnya, itu tidak akan memberi pengaruh apapun dalam hidupku. Cinta mengukir senyum. Maaf ya, Dit. Aku harus segera masuk. Cinta bergeser dari hadapan Adit dan bergegas meninggalkannya. Namun, baru saja kakinya mengayun beberapa langkah, Cinta kembali berhenti. Di belakangnya, Dira mendekat dengan langkah tergesa. Aku pikir hanya penyakit kronis yang bisa diturunkan secara genetik, tapi rupanya sifat buruk juga ternyata bisa menurun ya? Dira menatap nyalang pada Cinta. Apa maksud kamu, Ra? Sudahlah, tidak perlu berpura-pura di depanku. Dira mengibaskan tangannya di wajah Cinta. Kamu sedang berupaya menarik perhatian Radit lagi, kan? Cinta membuang napas, lalu kembali berbalik. Aku belum selesai bicara denganmu, Cinta, seru Dira kesal. Aku rasa tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu, Ra. Tak mempedulikan kemarahan Dira, Cinta gegas mempercepat langkahnya. Tunggu, Cinta, teriak Dira, berusaha mengejar saudara seayahnya. Aku tidak akan biarkan kamu mencuri kesempatan untuk terus dekat dengan Adit. Sudah, Ra. Tidak enak dilihat banyak orang. Lagi pula Cinta tidak salah, aku yang tadi mengajaknya bicara. Dengan sigap, Adit menahan tangan Dira. Lepas, Dit. Dira menepis kasar tangan Adit. Aku mau Om Wirawan mengeluarkan Cinta dari rumah sakit ini. Tidak bisa seperti itulah, Ra. Papa tidak berwenang mengeluarkan tenaga medis begitu saja tanpa alasan yang jelas. Aku tidak mau tahu. Pasti papamu punya cara untuk mengeluarkannya, ujar Dira, berang. Pokoknya bagaimanapun caranya aku mau Cinta diberhentikan dari sini. Karena aku tidak akan bisa tenang selama dia masih bekerja satu atap dan kamu. Memasuki ruangannya, Cinta disambut tatapan iba dari beberapa rekan sejawatnya. Mereka yang biasanya memasang wajah ceria, terlihat murung dan menjadi pendiam. Kalian ini kenapa, sih? Wajahnya seperti orang yang sedang berduka begitu? Cinta menatap satu persatu orang-orang yang tengah melayangkan pandangannya ke arahnya. Maaf, TA. Kami kira semalam pestanya kamu dan Radit. Makanya kami semua sangat bersuka cita. Sungguh, tidak bermaksud berbahagia di atas duka kamu, Tea. Lita membuka suara. Cinta tertawa kecil. Ya Allah, aku kira kalian kenapa? Soal pesta semalam tidak usah dibahas lagi, oke? Cinta berusaha meyakinkan teman-temannya jika dirinya baik-baik saja. Syukurlah. Kita semua khawatir kamu kenapa-kenapa, Tea. Tapi melihatmu sore ini, kita jadi lega, ucap Intan, teman sejawat lainnya. Kalian tidak perlu khawatir. Cinta MAH kuat.
Ya enggak, TA? Aurelia yang juga baru tiba langsung mendekat pada Cinta, lalu memeluk erat bahunya. Apalagi kalau sampai melihat dokter bedah baru, temannya Dokter Randy. Pasti seketika langsung lupa tuh sama yang namanya Adit. Timpal Sonia, dokter jaga siang, sambil berkemas. Ganteng, ya? Tanya Aurelia, tampak antusias. Guanteng maksimal, seru Lita, dengan mata berbinar-binar. Tahu dari mana kamu, Lit? Aurelia mulai penasaran. Nasib baik jadi anak rajin. Tadi pas aku datang, kebetulan berpapasan dengannya, jawab Lita, senyum-senyum sendiri. Sudah, waktunya kerja. Cinta mulai memeriksa berkas perpindahan tugas jaga yang tersusun di mejanya. Hanya ditemani Kamila, Dira terlihat mengunjungi kediaman Adit untuk memenuhi undangan makan malam kedua orang tuanya. Maaf, Dok, Mbak Bel. Mas Surya tidak bisa datang. Sore tadi tiba-tiba saja kliennya dari Surabaya memajukan jadwal pertemuan mereka. Kamila menyampaikan ketidakhadiran suaminya pada calon besannya. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting kalian berdua bisa mewakili. Balas Bella, istri Dokter Wirawan, tersenyum ramah. Kemudian, mereka terlihat beriringan menuju ruang makan. Tak lama, dari lantai 2 rumah mewah dengan nuansa klasik itu, Adi terlihat menuruni anak tangga. Om tidak ikut, Tan? Tanyanya, seraya menyalami Kamila. Tidak, Di. Om Surya tiba-tiba saja harus menghadiri pertemuan penting dengan kliennya, jawab Kamila sambil satu kursi di depannya. Ya sudah, ngobrolnya sambil makan, yuk. Selagi masih hangat. Nina mulai menyentongkan nasi ke piring suaminya. Di tengah acara makan malam berlangsung, Dira menyampaikan keinginannya meminta dokter Wirawan untuk mengeluarkan Cinta dari pekerjaannya. Saya tidak tenang kalau Cinta bekerja di tempat yang sama dengan Adit, Om. Dira menoleh pada laki-laki di sampingnya. Dokter Wirawan menghela napas sejenak. Adit sudah bicara dengan Om terkait permintaanmu itu. Tapi maaf, Ra. Om tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan tenaga medis, apalagi tanpa alasan yang jelas. Tapi Om bisa merekomendasikan Cinta untuk pindah ke rumah sakit lain, mungkin. Dira masih berupaya meluluhkan hati calon papa mertuanya. Baiklah. Besok, Om akan coba bicara dengan HRD. Tapi Om tidak janji ini akan berhasil ya, Ra? Putus Dokter Wirawan, akhirnya. Dira tersenyum sumringah. Terima kasih, Om, ucapnya, kembali menikmati makan malamnya. Keesokan harinya, Cinta dipanggil ke ruang HRD.
Ia duduk di depan 2 orang staf SDM dengan wajah tenang, meski hatinya diliputi tanda tanya besar. "Selamat siang, Dok," sapa salah satu staf HRD, ramah. "Selamat siang, Pak," balas Cinta. "Begini, Dok, kami dapat laporan terkait keluhan pasien dan beberapa catatan dari atasan langsung Anda," ucap staf itu hati-hati. "Karena itu, kami diminta melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kemungkinan rotasi atau pemindahan tim kerja." Cinta menegakkan badan. "Keluhan apa ya, Pak? Sejauh ini saya belum pernah menerima teguran langsung atau surat peringatan apapun terkait apa yang Bapak sampaikan. Kami tidak bisa menyebutkan secara detail, tapi keputusan ini sudah melalui pertimbangan yang matang dan persetujuan yang berwenang di rumah sakit ini. Tapi maaf, Pak, saya perlu penjelasan konkret agar bisa turut mengevaluasi diri untuk memperbaiki kinerja ke depan nanti." Cinta tampak tidak bisa menerima begitu saja keputusan sepihak dari HRD yang baru saja diterimanya. Sebenarnya ini bukan hanya terkait kinerja dokter saja, tapi juga kebetulan Rumah Sakit Aksa Medica di Surabaya sedang membutuhkan tambahan tenaga medis. Dan pihak HRD sudah rekomendasikan beberapa nama, termasuk Dokter Cinta, ucap salah satu staf sambil menyodorkan dokumen yang perlu Cinta tanda tangani. "Saya akan pertimbangkan terlebih dahulu, apakah saya setuju untuk rotasi ke Aksa Medica di Surabaya, atau tidak." Cinta meraih map di depannya, lalu gegas berpamitan. Dengan langkah gontai, Cinta keluar dari ruang HRD. Ia merasa keputusan mendadak pihak rumah sakit terhadap dirinya terdengar janggal. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Dira? Berbagai kemungkinan terus berkecamuk di benak Cinta. Sampai kemudian, "Bro, maaf, saya meleng tadi." Cinta bertabrakan dengan seseorang yang berjalan cepat dari arah berlawanan. "Tidak apa-apa. Saya yang tergesa-gesa." Seseorang itu meraih dokumen milik Cinta yang terjatuh. Cinta mengernyit, menatap sosok pria yang berdiri tegak di hadapannya. "Anda?" "Saya baru 2 hari bertugas di sini," ucap pria itu, seraya menyerahkan dokumen di tangannya pada Cinta. "Terima kasih," Cinta mengulas senyum. "Dunia ini sempit, ya," sambungnya, mengulurkan tangan. "Saya Cinta. Malam itu kita belum sempat mengenalkan nama masing-masing," ucapnya, pada pria yang membawa lari dirinya dari pertunangan Dira. "Saya Satya. Senang bisa bertemu dengan Anda kembali," balas Aksa, menyambut uluran tangan Cinta. "Tapi sayang, sepertinya ini pertemuan pertama dan terakhir kita di rumah sakit ini," ucap Cinta, menatap dokumen di tangannya. "Loh, kenapa?" "HRD baru saja mengeluarkan keputusan rotasi untuk saya dan beberapa tenaga medis lainnya." Cinta tersenyum hambar. "Oh iya." Kedua alis Aksa saling bertautan. "Kalau boleh tahu, atas dasar apa dan dirotasi kemana?" Cinta menghela napas pelan.
Menurut HRD mereka mendapat laporan dari pasien terkait kinerja saya. Selain itu, mereka bilang rumah sakit Aksa Medica yang di Surabaya sedang membutuhkan beberapa tenaga medis untuk ditempatkan di sana. Aksa terdiam. Kenapa Pak Lutfi tidak cerita apapun padaku tentang rumah sakit yang di Surabaya? Baiklah. Semoga apa yang diputuskan rumah sakit, itu yang terbaik untuk dokter Cinta, ucap Aksa kemudian, lalu berpamitan. Sementara Cinta melanjutkan langkahnya menuju parkiran. Tak lama setelah berpisah dengan Cinta, Aksa menemui Lutfi, kepala HRD, di ruangannya. Pak Lutfi, boleh saya minta waktunya sebentar? Tanya Aksa, mengetuk pelan pintu ruang kerja kepala HRD itu. Lutfi yang tengah sibuk menandatangani beberapa berkas di mejanya, mendongak. Silakan, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Aksa masuk dan duduk di depan pria berperawakan tinggi besar itu. Tadi saya bertemu dengan salah satu dokter di depan, namanya Dokter Cinta. Katanya, dia baru saja mendapatkan surat mutasi tugas ke Surabaya. Dokter Cinta juga bilang, rotasi tersebut juga akan dilakukan pada beberapa tenaga medis lainnya. Saya penasaran, apakah rotasi itu memang kebijakan HRD? Tanyanya, menelisik. Lutfi mengernyit. Dokter Cinta, ulangnya sambil membuka komputernya. Setahu saya, tidak ada kebijakan rotasi untuknya juga tenaga medis lainnya seperti yang dokter katakan tadi. Kalaupun benar ada mutasi, semuanya pasti melalui rapat dan persetujuan akhir dari saya. Coba Pak Lutfi periksa lagi datanya, pinta Aksa. Sebentar Dok, saya cek dulu. Lutfi mengetik cepat, lalu berhenti. Nah, ini dia. Surat mutasi atas nama Cinta Adila Kusuma, tertulis atas dasar evaluasi kinerja. Tapi kok aneh, ya? Dalam surat ini tidak ada laporan evaluasi lengkap yang masuk ke sistem saya. Aksa menyandarkan punggungnya pada kursi. Kalau tidak ada laporan lengkap, artinya ini tidak melalui mekanisme resmi di mana seharusnya keputusan ini sampai pada Pak Lutfi terlebih dahulu. Lutfi diam sebentar, lalu berkata pelan, surat ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama. Artinya, ini permintaan pribadi dari Dr. Wirawan. Dan sebagian pimpinan tertinggi di rumah sakit ini, secara hukum beliau berhak melakukan rotasi atau bahkan memberhentikan tenaga kerja sekalipun. Saya paham. Tapi rumah sakit ini sudah membuat peraturan yang telah disepakati bersama. Tidak ada keputusan yang boleh diambil sendiri-sendiri, semuanya harus melalui prosedur yang ada. Ucap Aksa terlihat kecewa. Baik, Dok. Biar saya yang tanyakan pada Dokter Wirawan langsung. Tidak perlu, Pak. Biar saya yang selesaikan. Aksa beranjak dari duduknya, lalu melangkah meninggalkan ruangan. Dokter Wirawan memasuki ruangan Pak Dirga dengan langkah tergesa.
Wajahnya terlihat cemas, karena tidak biasanya pemilik rumah sakit tempatnya bekerja itu datang mendadak, tanpa memberi kabar padanya terlebih dahulu. "Duduk, Dok," ucap Pak Dirga tanpa basa-basi. Dokter Wirawan mengangguk, lalu menempatkan bobotnya di depan pria yang sudah berumur itu. "Saya dengar dokter memindahkan seorang dokter muda yang belum lama bertugasnya di sini, ke rumah sakit cabang di Surabaya. Dan menurut informasi yang saya terima, keputusan tersebut dokter ambil sendiri tanpa rekomendasi HRD dan laporan evaluasi resmi?" "Betul seperti itu?" tanya Pak Dirga, dengan sorot mata tegas mengarah pada pria di hadapannya. Dokter Wirawan mengatur napasnya sejenak, berupaya menyembunyikan panik di wajahnya. "Maaf, Pak. Saya hanya menindaklanjuti keluhan dari salah satu keluarga pasien yang mengatakan bahwa Dokter Cinta beberapa kali kedapatan kurang fokus saat memeriksa keluarnya yang sedang dirawat di rumah sakit ini kita. Saya hanya tidak ingin hal tersebut dicontoh tenaga medis lainnya. Hanya karena alasan itu dokter mengeluarkannya dari rumah sakit ini." Pak Dirga menelisik kecemasan di wajah Dokter Wirawan. "Maaf, Pak. Mungkin keputusan saya terlalu terburu-buru." Dokter Wirawan menundukkan wajahnya. Pak Dirga menghembuskan nafas pelan. "Saya minta batalkan mutasi yang dokter putuskan untuk Dokter Cinta." Dokter Wirawan mengangguk cepat. "Baik, Pak, segera saya laksanakan," ucapnya, tidak bisa membantah perintah dari pemilik rumah sakit yang sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap dirinya untuk memimpin perusahaannya. Sepeninggal Dokter Wirawan, Pak Dirga terlihat membuka monitornya. Jujur, setelah melihat antusias Aksa saat menceritakan sosok Cinta, membuatnya tertarik untuk mengenal gadis itu. Perlahan, pria yang sudah berusia di atas 70 tahun itu mulai membuka data tenaga medis yang bekerja di rumah sakitnya. Tangan keriputnya tampak cekatan menggulir nama-nama dokter yang tersusun rapi di layar monitornya. Sampai beberapa detik kemudian, tangannya berhenti di satu nama, Dokter Cinta Adila Kusuma. Seketika jantungnya seperti berhenti berdetak saat tangannya memperbesar foto ukuran 4x6 yang tertera di biodata milik Cinta.